Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan lewat kabel juga. Tupai adalah mamalia kecil yang lincah dan cerdas, dengan moncong yang memanjang serta gigi seri tajam untuk makan. Mereka memiliki bulu halus serta cakar yang tajam untuk memanjat ranting dan dahan pohon. Mereka memiliki peran penting dalam ekosistem hutan dan terdapat lebih dari 20 spesies tupai di dunia. 12 diantaranya ada di Indonesia. Seperti tupai ekor sikat, satu-satunya spesies dari famili Pitylocercidae yang memiliki ekor yang khas seperti sikat. Dan yang paling umum dijumpai yaitu tupai akar, yang memiliki penyebaran paling luas di sebagian besar Asia Tenggara, termasuk di berbagai pulau di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Tupai adalah hewan omnivora yang memakan tumbuhan maupun serangga kecil. Makanan utamanya meliputi kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan, tetapi mereka juga memakan serangga, telur burung, maupun hewan kecil, sehingga dahulu dimasukkan ke dalam bangsa Ordo Insectivora. Seperti mamalia lainnya, tupai berkembang biak secara vivipar, melahirkan dan menyusui anaknya. Mereka dapat ditemukan di hutan, taman kota, dan lingkungan dengan banyak pepohonan. Membangun sarang dari ranting dan daun di cabang pohon, atau membangun liang di bawah tanah. Tupai cenderung soliter atau hidup menyendiri. Hidupnya di daratan dan tidak bisa hidup di dalam air. Mereka sepintas mirip dengan bajing, tetapi berbeda anatomi dan perilakunya, meskipun banyak orang yang menganggapnya sebagai binatang yang sama. Tupai merupakan anggota dari bangsa Scandensia yang terdiri atas dua famili, yaitu Tupaiidae dan Pitylocercidae, yang dalam bahasa Inggris disebut tricerp. Sedangkan bajing merupakan mamalia pengerat ordo Rodentia dari famili Sayurida, yang dalam bahasa Inggris disebut squirrel. Famili Sayurida adalah kelompok hewan pengerat seperti bajing tanah, bajing merah, dan bajing terbang. Bajing adalah hewan pengerat yang lincah dan gesit, dengan kemampuan memanjat dan melompat yang luar biasa. Mereka memiliki moncong yang relatif rata dan gigi yang tajam untuk memakan buah-buahan dan biji-bijian. Seringkali binatang ini dianggap sebagai hama, terutama pada tanaman kelapa dan perkebunan buah. Bajing memiliki ekor yang panjang dan berbulu yang berfungsi sebagai pelindung dan alat keseimbangan saat bergerak di dahan pohon. Bajing dapat ditemukan di berbagai habitat, dari hutan hingga taman kota. Bajing terdiri atas 51 genus dan 278 spesies. Tetapi yang sering kita jumpai seperti si pencuri kelapa, bajing kelapa ialah yang paling umum dan mudah dijumpai. Mereka dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan sekitarnya. Tupai dan bajing memiliki ekor yang hampir sama fungsinya, yang bisa berfungsi sebagai pelindung saat cuaca buruk dan akan membentuk seperti payung. Ekor yang berbulu juga dapat membantu meredam dampak saat mereka terjatuh. Mereka menggunakan ekornya untuk berkomunikasi, menunjukkan sinyal yang dapat terlihat jelas oleh tupai maupun bajing lain. Ekornya juga bisa digunakan untuk mengalihkan perhatian predator, sehingga predator mungkin menyerang ekornya, alih-alih bagian tubuh yang lebih penting bagi kelangsungan hidup mereka. Perbedaan utama bajing dengan tupai terletak pada klasifikasi ordo dan pola makan. Bajing adalah hewan pengerat herbivora, sedangkan tupai termasuk dalam ordo Scandensia dan bersifat omnivora. Dalam hal fisik, tupai memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil, dengan paha dan jari-jari yang lebih kecil. Kepala tupai lebih pipih dan kecil, dengan moncong yang lonjong. Sedangkan kepala bajing lebih bulat dan besar, dengan moncong yang tidak terlalu panjang. Ekor tupai lebih kecil, lurus dan pendek, sedangkan ekor bajing lebih lebat dan melengkung ke atas. Dengan memahami perbedaan antara tupai dan bajing, kita dapat lebih menghargai keanekaragaman hayati dan menghindari kesalahpahaman tentang kedua hewan ini.